sebaliknya seseorang yang paling kita musuhi ataupun yang paling kita benci tadinya, esok-esoknya ternyata jadi jodoh kita. Nah, pertanyaan yang kelima, gimana cara ngajak pasangan biar lebih konsisten dekat dengan Tuhan? Itu niat baik dia tuh. Jadi gimana cara ngajak pasangan ini dalam konteks pacaran ya, biar lebih konsisten dekat dengan Tuhan. Namun di sisi lain tak bisa lepas dari gadget, misalkan game, webtoon. Jadi kalau dikasih tahu kadang-kadang saat ibadah nih ya, misalkan saat ibadah main game, baca webtoon. Jadi saat dengan khotbah dia nggak fokus karena gadget tersebut. Dia bisa fokus tapi kadang fokusnya nggak lama, habis dengar dia main HP lagi. Nah, gimana caranya biar dia lebih fokus tapi hasilnya bisa permanen gitu? Maksudnya gini mungkin gimana ya biar fokusnya berkelanjutan gitu, nggak sementara aja. Gimana tuh? Iya, baik, terima kasih untuk pertanyaan di kesempatan ini, dan tentunya kami sangat memberi apresiasi yang luar biasa bagi saudara ya, karena ada niat yang baik untuk bisa atau mau merubah seseorang menjadi lebih baik. Dan tentunya perubahan itu bukan terjadi secara instan, semuanya butuh proses. Dan pasti kita juga mau hal yang seperti ini, tapi memang ini juga yang menjadi tantangan kita dalam pelayanan. Saat ini memang saat kita menikmati ibadah ataupun persekutuan, kadangkala yang memang ada teman-teman yang asik sendiri dengan dia, asik sendiri dengan HP-nya, tidak menikmati persekutuan padahal dia ada di dalam ibadah. Nah, tentunya bagaimana caranya? Ya pastinya sebagai seseorang yang mau agar orang yang kita cintai ini ataupun pasangan kita bisa berubah dan bisa menikmati persekutuan yang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, bukan hanya satu hari saja, tetapi itu berkelanjutan. Tentunya satu hal yang paling utama, tetap doakan dia. Ya pasti ini, tetap doakan dia agar Tuhan menjamah hatinya untuk diberikan kerinduan atau kecintaan yang penuh untuk bisa menikmati hadirat Tuhan saat dia boleh beribadah. Dan tentunya kita juga harus kudu sabar ya, kudu sabar menghadapi yang seperti ini. Kalau kita kerasin, dia juga lebih tambah keras ya. Nah, jadi harus yang memang harus paling utama adalah doakan terus dia, karena memang kita punya niat yang baik, pastinya Tuhan akan tetap mendengarkan setiap apa yang kita mohonkan kepada dia, kepada Tuhan. Dan tentunya sabar dalam proses yang harus dijalani oleh pasangan kita supaya dia bisa berubah. Terus berikan dia motivasi ataupun berikan dia sesuatu yang memang bisa merubah dia untuk mau menikmati persekutuan yang memang permanen bersama dengan Tuhan. Iya, betul ya. Tapi ini lucu ya. Seharusnya kalau pacaran gitu harusnya jaim-jaim gitu ya. Tapi ini malah memperlihatkan hal yang di sisi lainnya gitu kan. Biasanya kalau pacaran kan jaim-jaim game-gamean. Kayak cool gitu lah ya. Tapi ini berarti memang mereka sudah yang memang sudah lama mungkin ya. Jadi dia menunjukkan apa adanya gitu. Ya, kita bisa karena terbiasa. Jadi itu sih dari awal bagaimana kita menghadapi hal tersebut ya. Kalau memang dia udah nggak terbiasa mendengar khotbah atau ibadah secara fokus, saya rasa agak susah ya untuk kita mengubahnya secara manusia. Ya, tapi itu tadi kita doakan saja dulu. Nah, kita doakan sambil memberikan
suatu nasihat atau bagaimana yang kita tolong dong. Kalau ibadah kan kita fokusnya pada Tuhan ya, bukan pada HP. Nanti kalau memang dia sudah mengerti, pasti dia akan mulai melepaskan hal tersebut. Nah, itu ya pertanyaan dari teman kita. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Gimana caranya supaya bisa percaya diri kalau berkumpul bareng teman atau dalam perkumpulan banyak orang? Banyak remaja atau pemuda yang tidak mau datang ibadah pemuda dan ibadah lainnya di gereja akibat broken home. Bagaimana caranya agar kita bisa mengajak dan membangkitkan rasa kerinduan dalam hatinya untuk datang kepada Tuhan? Nah, coba itu dulu. Coba kita jawab, gimana caranya supaya kita bisa percaya diri kalau berkumpul bareng teman atau dalam perkumpulan? Jadi terima kasih. Apa ya, kalau misalnya berkumpul di antara teman-teman atau orang banyak supaya lebih percaya diri, yang pertama pastinya kita nggak membohongi gitu ya. Kesan pertama orang lihat kita itu pasti penampilan gitu. Tapi jangan sampai penampilan ini membuat seseorang tuh minder. Nggak, maksud saya di sini penampilannya kita rapi, bersih seperti itu bisa mempengaruhi psikologi kita gitu loh. Maksudnya kita diterima nih dengan di kumpulan orang, bahwa kita nggak menjadikan orang-orang tuh risih sama kita. Terus yang kedua, kita tahu nih kita lagi ngumpul sama orang-orang yang karakternya seperti ini, atau enggak saya lagi ngumpul di tempat yang seperti ini. Kita harus bisa membawa diri kita gitu loh. Terus itu kita tahu juga apa yang kita bicarain gitu, apa yang kita obrolin ke teman-teman itu ada faedahnya gitu. Kadang ada orang ngumpul cuma gibah gosip gitu aja kan. Emang ya nggak bisa juga sih kita larang, cuman ada beberapa momen tertentu yang seperti berkumpul di orang banyak atau tampil di depan umum. Kita mengetahui ada 3 sih di sini kuncinya kalau dari pengalaman saya gitu ya. Kita yang pertama know the audience. Jadi kita tahu dengan siapa sih kita bakal ngomong, atau kita tahu dengan siapa kita akan berhadapan. Anggaplah orang-orang ini teman kita atau sahabat karib kita, walaupun kita baru pertama kali nih ketemu mereka, tapi harus ada kita tanamkan di pikiran kayak gitu supaya kita lebih pede. Terus yang kedua, know the room. Kita tahu ruangan atau tempat yang bakal kita datangi itu anggap seperti kayak kita di kamar kita sendiri. Karena kalau kita di kamar kita sendiri biasanya bebas kan kita berekspresi, mau ngapain aja, kita nggak ada tekanan sama sekali. Jadi anggap kita memposisikan bahwa saya ada di ruangan pribadi saya, walaupun memang lagi di tempat umum, tapi kita bersikap seperti di tempat umum. Namun kepercayaan diri kita ini kita tempatkan seperti di dalam ruangan sendiri. Terus yang ketiga, kita tahu know the material. Jadi kita tahu materi yang bakal kita sampaikan atau pembahasan yang bakal kita bawa gitu loh. Jadi anggaplah Kanoni, misalnya Kanoni akan berkhotbah atau pelayanan, terus Kanoni nggak mempersiapkan maksudnya bahan-bahan tentang apa, pasti gugup kan. Dan juga nanti saya mau ngomong apa ya, nanti salah dong kayak gini-gini. Nah, tapi kalau kita sudah mempersiapkan dengan matang, materi-materinya jelas, sumber-sumbernya jelas, kita akan lebih pede karena kita sudah mengetahui yang bakal kita sampaikan ini tepat gitu. Jadi orang-orang bisa menerima respon dan juga feedbacknya ke mereka itu dapat gitu loh. Gitu menurut saya. Jadi lebih percaya dirinya, mereka bisa mengembangkan itu semua melalui tentunya dengan doa gitu ya. Yang pertama pasti doa kepada Tuhan supaya mereka mendapatkan kepercayaan diri yang lebih lagi karena untuk melayani Tuhan gitu. Jadi yang pertama apa? Berpakaian rapi. Ya, maksudnya ini loh, maksudnya apa? Penampilannya ya, maksudnya penampilannya yang rapi, terkesan rapi. Ada kan? Kan kita nggak membohongi orang ya. Maksudnya kalau kita ngeliat orang yang tampilan urak-urakan, itu pasti kayak lihat nih orang apa ya kayak gitu loh. Jadi supaya kita bisa tampil lebih percaya diri, ya cobalah kita berpenampilan yang menarik, tapi dalam artian menarik, rapi dan bersih gitu loh. Karena kalau orang bilang cantik atau gagah, pasti orang bilang relatif gitu. Kita nggak bisa memaksakan orang, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak enggak. Minimal mereka bersih dan rapi, itu bisa membuat orang-orang di sekitar dia nyaman gitu. Jangan sampai ya nggak rapi ya. Nanti begitu kita datang, ih siapa nih? Dia datang kita pulang yuk. Ya jangan gitu ya, harus rapi. Jadi supaya percaya diri harus rapi. Rapi itu nggak perlu mahal. Iya, kan? Cuma perlu kita memperbaiki penampilan. Minimal bersih gitu.
Oke. Dan satu lagi ya, Apa itu kan? tambahin atau ditambahin. Dan satu lagi supaya yang memang kita pede di tengah-tengah perkumpulan ataupun di tengah-tengah sebuah komunitas, tentunya satu hal yang harus kita ingat bahwa ataupun yang harus kita lakukan adalah menerima diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Jadi nggak ada, walaupun memang kita punya kekurangan, tetapi jangan hal itu membuat kita saya seperti ini, sedangkan orang lain seperti itu. Jadinya kita nggak pede seperti itu. Jadinya harus menerima diri kita sendiri, menerima diri sendiri ini sebagai ciptaan Tuhan yang memang mulia. Jadi mencintai diri sendiri Iya. ya. Sebelum mencintai Yesus diri sendiri itu penting. Iya. Karena banyak orang yang merasa bahwa Iya, siapa sih iya, iya. nggak lebih baik daripada orang lain. Iya. Padahal sebenarnya dia punya potensi sesuatu, untuk iya. menjadi orang yang lebih baik. Tapi karena dia udah minder duluan, udah rendah diri duluan, akhirnya Ini yang nggak keluar lah Iya. sesuatu yang ada di dalam. ya akhirnya nggak pede Iya. jadinya ya. Oke. Terus yang kedua dari ini, bagaimana caranya anak-anak muda tadi yang broken home tadi kita bisa ajak dan membangkitkan rasa kerinduan dalam hatinya untuk datang kepada Tuhan. Gimana kan? Iya. Berbicara tentang broken home ya, tentunya siapapun di dalam dunia ini tidak mau hidup dalam keluarga yang seperti itu ya, keluarga yang retak seperti itu. Dan pastinya kita pun sama-sama mengetahui bahwa akibat dari keluarga yang broken home ya memang ke anak-anak yang beginilah dan begitulah. Apalagi mereka kadangkala yang memang tidak lagi menyukai persekutuan dengan Tuhan karena pergumulan yang mungkin ya, karena dia bertemu dengan hebat akan apa yang sementara ia hadapi di dalam kehidupan keluarga. Tentunya bagaimana caranya untuk kita boleh kembali membawa mereka untuk menikmati persekutuan yang utuh dengan Tuhan, tentu dilakukan konseling secara pribadi, memulihkan keadaan hati dan hidup dari teman kita ataupun saudara kita supaya dia memang bisa menerima seperti apapun keadaan kehidupan keluarganya dan bisa terus memahami dan ada di dalam hidupnya bahwa walaupun orang tuanya meninggalkan dia ataupun tidak lagi memperdulikan dia, ada satu pribadi yang luar biasa yang tentunya senantiasa memperdulikan dia, yaitu Tuhan. Itu seperti yang ada di dalam kitab Mazmur ya, disampaikan walaupun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Seperti itu. Tentunya yang memang kita bawa untuk dikonseling secara pribadi untuk memulihkan hati dan kehidupan. Pastinya dia akan kembali boleh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan yang memang sangat mengasihi dia secara pribadi. Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi buat teman-teman yang broken home atau teman-teman yang saat ini orang tuanya berpisah, keadaan yang teman-teman alami sekarang itu bukan pilihan teman-teman, tapi memang itu adalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan teman-teman. Tapi saat ini teman-teman bisa memilih untuk datang kepada Tuhan, untuk menikmati sukacita, menikmati hadiratnya, menikmati hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan, rancangan-rancangan yang indah yang Tuhan sediakan. Jadi kalau teman-teman saat ini broken home dan teman-teman memilih untuk menjauh, itu bukan solusi, itu bukan hal yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan. Itu bahkan akan memperburuk keadaan teman-teman ya, akan memperburuk keadaan teman-teman. Tapi ketika teman-teman
memilih untuk berdamai dengan keadaan teman-teman saat ini, saya yakin Tuhan akan membantu teman-teman semua. Karena Tuhan itu merancangkan segala sesuatunya indah pada waktunya. Mungkin saat ini bisa jadi teman-teman broken home, atau saat ini keadaan rumah tangga yang bergejolak, yang tidak tentu, bahkan yang sampai cerai. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu, tapi kita nggak tahu ke depannya apa yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Jadi jangan menjauh, tapi biarlah itu justru menjadi penguat kita untuk semakin beriman, semakin berpengharapan pada Tuhan, ya. Oke, itu dia. Nah, yang selanjutnya, nah ini seru nih. Gimana caranya ngadepin pacar yang terlalu posesif? Posesif itu gimana ya posesif ya, kalau yang belum tahu ya? Yang terlalu mengekang. Gimana yang mengekang? Ya, mengatur-ngatur. Kamu nggak boleh jalan ke ini, kamu nggak boleh ke itu. Kamu jalan kemana nih sebentar? Nah, itu yang namanya posesif ya. Nah, gimana? Coba bagikan. Kalau yang terlalu posesif, jadi cara menghadapinya, yang pertama gitu ya, kalau kita menjalin suatu hubungan pasti kita pengen ada rasa kenyamanan. Nah, kalau sudah namanya posesif pasti kita bakal ada tekanan gitu ya, karena dikit-dikit, kamu kemana? Kamu sama siapa? Pak dong, kamu di mana? Itu sudah ibaratnya kayak, apalagi cuma baru dalam hubungan pacaran ya. Sepertinya itu terlalu berlebihan atau terlalu jauh sampai masuk dalam privasinya dia, walaupun memang kita memang harus saling mengetahui satu dengan lain, tapi ada beberapa hal yang tidak perlu kita ketahui gitu loh. Maksudnya supaya dia ini nggak terlalu, maksudnya jangan berkurang lah posesif gitu ya, karena mungkin kita nggak tahu pengalaman masa lalunya dia pernah disakiti ya, seperti kembali kayak seperti di awal tadi, entah diselingkuhi ya, dibohongi, pokoknya dihianatin, jadi biasa kecewa yang luar biasa. Akhirnya ketika dia mendapat pasangan yang baru, dia lebih posesif seperti itu. Jadi kalau untuk menghadapi pasangan yang posesif, yang pertama ajak dia diskusi gitu, diskusi dan berbicara baik-baik, karena orang posesif nggak bisa hanya dikasih tahu 1-2 kali, nggak bisa, tapi dia perlu diajak terus ngobrol, bicara dengan yang baik gitu. Jadi sama-sama mengerti kamu maunya apa sih, maksudnya maunya dalam artian kalau misalnya aku seperti ini gimana gitu loh, apa sih hal-hal yang membuat kamu menjadi takut sehingga kamu ini jadi posesif seperti itu. Jadi si pasangan ini mengerti, oh ternyata ini loh yang membuat dia sampai ketakutan yang berlebihan, sampai mengekang, mengatur seperti itu. Terus yang kedua, coba libatkan pasangan kamu ini, entah misalnya kalian lagi ngumpul nih di antara teman-teman kalian, bawalah pasangan kamu ini ikut berkumpul juga sama-sama, biar dia tahu semana sih, maksudnya teman-teman kalian itu siapa aja. Oh begini loh kegiatan kamu ternyata, oh kalau kamu lagi ngumpul begini-begini. Jadi bisa mengurangi rasa khawatirnya dia ketika dia pergi ngumpul sendiri, nggak bawa si posesif ini loh ya, dia nggak bawa si pacarnya ini. Jadi coba bawalah dia untuk pergi bersama-sama dengan kamu, biar dia tahu, oh kayak gini ya ternyata kegiatan dia, oh ini loh teman-temannya, oh ya udah gitu. Jadi dia bisa tenang. Terus yang ketiga, dia biasanya butuh, bukan dia aja, maksudnya seorang pasangan itu pasti butuh sebuah pengakuan gitu loh. Jadi dalam artian pengakuan bahwa aku ini dianggap atau enggak gitu loh. Percuma kadang ada orang pacaran, dia pacaran nih ya, status pacaran, tapi dalam hubungannya dia nggak dianggap gitu loh. Jadi gitu, jadi perlu di sini pasangan baik cowok atau cewek sama-sama memberikan pengakuan dalam artian tindakan yang baik dan benar ya, sesuai dengan firman Tuhan yang pastinya. Nah jadi misalnya nggak usah malu gitu loh, nggak usah mikir. Kalau memang kamu memang siap untuk pacaran, ya berarti kamu harus siap dong orang-orang lain tahu kamu tuh udah nggak jomblo gitu. Jangan kalau kamu sudah pacaran tapi masih mau kesana kemari, masih terpesona dan lain-lain gitu ya. Jadi kita harus sama-sama memberikan pengakuan kita atau apresiasi kita terhadap pasangan. Pujilah dia gitu loh, jangan hina dia, karena dia butuh diakui, disayangi, dikasihi, dan diberi apresiasi seperti itu. Oke. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih, gimana caranya merubah karakter yang keras, yang suka cemburu saat pacaran? Gimana caranya? Coba.
Kalau Bagaimana? oke. Kalau itu ini beda ya, cemburu dan posesif, maksudnya tingkatannya kalau menurut saya ya. Kalau misalnya untuk cemburu sendiri, saya juga termasuk karakter yang keras. Saya akuin saya orang yang keras. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, kita juga harus bisa memosisikan diri kita gimana kalau kita punya pasangan yang keras gitu loh. Kita kasihan bakal gitu, maksudnya dia bakal nggak nyaman dengan karakter kita yang keras, karena kita keras ini kadang kan nggak mau ngalah atau enggak apa yang kita mau yang kita bukan tuduh sih, maksudnya yang kita asumsikan ke dia ternyata itu nggak benar gitu kan. Jadi dia nanti bisa merasa kayak ini kok aku kayak dituduh ya, aku merasa aku kayak difitnah padahal kan aku nggak kayak gitu gitu. Nah jadi di sini kita bisa belajar bahwa coba posisikan diri kita kalau kita memiliki pasangan yang keras, mau nggak sih kamu gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita memiliki pasangan yang nyaman dengan kita, kita bisa mengubah diri pribadi kita menjadi mungkin lebih mengurangi emosi kita, mengurangi rasa keras kepala kita gitu kan. Karena kalau memang kita sayang sama orang, kita pasti mau berubah lebih baik gitu. Tidak hanya mempertahankan ego kita aja gitu. Karena kita pacaran kan untuk menuju yang lebih serius gitu kan ya. Jadi ya harus belajar bisa mengontrol diri kita, bisa mengontrol emosi kita. Seperti itu. Oke, jadi itu ya. Jadi sebenarnya kalau cemburu posesif ini ya wajar sih ya, karena kita sudah ada hubungan yang marilah kita katakan resmi gitu kan, dengan seseorang, pacaran, ketika pacaran gitu kan. Nah, cemburu posesif wajar, tapi kalau sudah berlebihan itu yang kita harus evaluasi lagi. Kira-kira pasangan kita nih kalau dibawa ke jenjang berikutnya pantas gak dengan kelakuannya seperti itu. Nah gitu ya. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan tentang posesif dan cemburu. Semoga yang bertanya bisa Nah, pertanyaan selanjutnya nih juga lebih menarik nih. Gimana caranya menghindari rasa nafsu di saat sedang bersama pacar? Nafsu apa dulu nih? Nafsu makan. Apa yang dirasa? Lalu yang nonton di nafsu katanya. Ya, itu mungkin rasaan ya, keinginan daging gitu ya. Coba kan Naomi apa? Ya, keinginan daging ya. Oke, baik. Ya tentunya di dalam pacaran pertama-tama kita harus tahu apa sih tujuan kita pacaran. Ya seperti itu, nanti kita akan bahas, mungkin ada pertanyaan selanjutnya seperti itu. Nah, dan kalau kita sudah memahami dan tahu apa tujuan kita pacaran dan apa saja yang disampaikan oleh firman Tuhan saat kita boleh menjalin hubungan dengan seseorang, harus seperti ini dan seperti itu, dan pastinya kita anak Tuhan ya, kita orang-orang yang tahu juga ada tertuang di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya kita menghindari nafsu ya tadi ya, bagaimana kita menghindari rasa nafsu saat kita pacaran. Tentunya Alkitab sangat tidak memperbolehkan tidak memperbolehkan hubungan seksual di luar pernikahan ya, seperti itu. Apalagi sekarang masih dalam hubungan pacaran. Nah, dalam hubungan pacaran yang memang sangat tidak boleh ya, sangat tidak boleh seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Tentunya ya di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 ada di sana disampaikan harus menjauhi yang namanya pencabulan. Tentunya kalau hubungan seks di luar pernikahan pastinya menjurus kepada pencabulan. Terus juga di dalam Timotius atau 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-22 disampaikan bahwa jauhilah nafsu orang muda. Tentunya bagaimana caranya ya, memang dari pribadi kita yang sudah tahu nih sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang memang sudah tahu seperti apa firman Tuhan menyampaikan bahwa pencabulan, nafsu
orang-orang muda yang tidak memuliakan Tuhan ataupun bahkan sampai merusak bait Allah ya seperti itu, karena tubuh kita adalah bait Allah itu yang memang sangat tidak diperbolehkan dan itu adalah dosa besar di hadapan Tuhan. Jadi saat kita berpacaran, caranya praktisnya adalah ya jangan keseringan berdua-duaan di tempat yang gelap-gelap ataupun di tempat yang sepi yang tidak ada orang selain kita berdua saja atau seperti itu, berdua saja ya jangan sampai seperti itu. Bawalah ke perkumpulan di ibadah ataupun ke organisasi ke komsel atau juga bawa ke tempat-tempat umum lah untuk kita boleh menikmati kebersamaan kita yang masih dalam proses pacaran ini. Ya seperti itu praktisnya. Jangan sampai berduaan, cuma berdua saja gitu, seperti itu maksudnya. Jangan ke tempat yang gelap. Ya itu tadi. Kata nenek berbahaya. Supaya berbanyak kegiatan positif gitu ya, Iya. supaya bisa mengalihkan pemikiran itu. Bisa juga saya ada ide, kalau ide nyeleneh sih, Terus kita bikin kaos couple, terus kaos couple itu tulisannya ayat yang tadi, Bapak tuh 2 Timotius berapa? Iya, antara 1 Tesalonika Nah, 1 dan Tesalonika. juga 2 Timotius. Ya, 1 ayat Tesalonika kita kedua. tulis di sini. Jadi begitu ada muncul rasa itu, kita lihat baju pasangan kita. Banyak. dia tiap hari lo pakai baju itu, Setiap tiap ketemu dengan dia. Setiap ketemu dengan dia kita pakai baju itu. itu buat Jadi ada calon poin. pacar dego dia. Pacarnya kan pasti dikasih baju koko ayat itu. Ada 2 lagi bajunya. Atau ada lagi yang ayat itu tubuhmu adalah bait. Nah, Ah, itu kan tubuhmu ada bait Allah. Kan bagus ditulis tuh, tubuhmu adalah bait Allah gitu kan. Jadi begitu kita muncul rasa itu, oh, astagfirullah. Woi. Ya. Soalnya di tempat terang, weh. Oke, kita tapi di tempat gelap nggak kelihatan ya. Sama aja bohong. Yang glowing in the dark muka. Nah, pakai itu. Pakai tulisan yang Anu itu. bayang light on tuh. Iya. Lampunya nyala. weh. Iya, bisa. Kalau di gelap yang nyala-nyala tuh nah, dipakai. Ya, pertanyaan selanjutnya dari @xx.iim.el. AKA Eka tuh pasti. Ya. Tips langgeng walaupun LDR karena corona. Pakai kakak ini. Iya lah, Eka. Karena dia di Ya. ujung. Langgeng apa? Oh, pacaran. Belum pacaran. Bagaimana tips langgeng walaupun LDR? Coba kita deh. Tips langgeng kalau LDR baru tambah corona lagi ya. Ya. Jadi yang pertama sama kayak Kak Moni bilang tadi yang di sebelumnya bahwa komunikasi penting, apalagi karena kita jaraknya jauh. Yang pertama itu kita harus bisa saling mendoakan, karena itu sangat penting. Karena suatu hubungan atau segala sesuatu yang dijalani tanpa pimpinan dari Tuhan dan kita tidak membawa itu dalam doa, itu bakal ambiar gitu loh. Maksudnya kayak kita bakal nggak terarah seperti itu. Jadi kita saling mendoakan pasangan dimanapun mereka berada gitu. Jadi kita bisa saling menguatkan lewat doa, karena kita nggak bisa bertemu juga gitu kan, tapi tetap penting doa itu harus selalu kita bawa. Terus yang kedua, kita saling percaya. Nah di sini percaya ini nggak setengah-setengah gitu ya, jangan percayanya malah kayak posesif lagi gitu. Jadi karena kita sudah tahu jaraknya dia jauh, kita nggak percaya sama dia, padahal kita sudah cukup lama nih menjalin hubungan. Jadi kita pasti tahu rutinitas dan kebiasaan dan segala macam gitu ya. Jadi maksudnya kita sudah mempercayakan dia 100%, dia juga memberikan kepercayaan itu kepada kita, ya berarti kita harus menggunakan kepercayaan itu sebaik-baiknya gitu. Jadi jangan disalahgunakan kepercayaan seseorang. Terus yang ketiga itu kita saling memahami satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya si dia ini sibuk nggak balas chat kita lama banget, terus kita yang udah pikirnya, iya ampun dia kenapa ya kok dia nggak butuh sih balas chat bla bla bla, padahal kan sudah kita bilang kalau misalnya kita menjalin hubungan itu udah saling percaya dan kita tahu rutinitas dia seperti apa. Kalau misalnya dia lambat balas atau segala macam, dia pasti bisa ngabarin kita sebelumnya. Contoh misalnya, aku nanti habis ini ada jam kuliah ya, atau aku habis ini ada kerja, jadi aku balasnya lama. Oke, berarti kita ngerti. Yang penting dia ini memberikan kita penjelasan terlebih dahulu, walaupun balasnya nanti malam kah, padahal kita chatnya pagi nih, tapi nanti dia bakal balasnya malam, nggak masalah, yang penting sudah ada penjelasan dari dia gitu. Dan semoga corona cepat berlalu deh. Ya.
Jadi kan bisa ketemu. Iya. Wow. Nah, itu ya. Jadi itu tips LDR saat Ya. corona. Sadar. Lockdown relationship. Wow. Oke, pertanyaan selanjutnya. Salam kakak-kakak semua. Kak mau Halo. tanya, Oke, shalom. bagaimana cara mengatasi rasa kesal kepada teman yang masih dalam satu lingkungan, terlebih lagi misalnya dalam satu gereja. Jadi rasa kesal, tapi bukan dendam katanya. Rasa kesalnya bukan dendam kepada teman yang masih dalam satu lingkungan, terlebih lagi dalam satu gereja. Niatnya mau ibadah, tapi kalau ketemu teman yang itu, rasa kesalnya bisa timbul lagi karena ada sesuatu dari masa lalu yang gak bisa dilupakan kesalahannya. Solusinya gimana kak supaya hati ini bisa mengampuni dengan ikhlas? Siapa yang mau menjawab? Coba kak Ini itu deh. Ya, pastinya ini berbicara tentang pengampunan ya. Pasti kalau terjadi bentrokan ya, bentrokan lagi. Kalau terjadi sesuatu dengan teman dan membuat kita kesal, pastinya ya memang yang harus kita lakukan adalah cepat-cepat menyelesaikan ya, cepat-cepat membereskan sesuatu yang terjadi yang membuat kita kesal ataupun yang membuat kita benci dan tidak mau sampai melihat orang tersebut ada di tengah-tengah perkumpulan ataupun di dalam sebuah komunitas. Jadi hal yang pertama sekali kita lakukan adalah yang memang harus cepat-cepat membereskan hal ini, diselesaikan bersama sehingga tidak menimbulkan rasa kesal tadi. Apalagi sampai menghalangi kita untuk menikmati ibadah. Itu sudah sesuatu yang memang sangat-sangat tidak baik ya, sangat tidak baik. Soalnya saat kita pergi beribadah itu fokus hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Jadi kalau yang memang ada sesuatu yang mengganjal, kata firman Tuhan, selesaikan terlebih dahulu. Minta maaf ataupun memaafkan orang yang membuat kita merasa kesal ataupun merasa sangat marah seperti itu. Itu yang harus dilakukan, bereskan terlebih dahulu, dan ya dari situlah kita tahu seperti apakah kita sudah memaafkan dia ataupun mengampuni dia tadi ya. Bagaimana supaya bisa mengampuni dengan ikhlas. Berarti yang memang belum terselesaikan, kalau memang masih membekas di dalam hati. Iya. Kalau memang masih membekas ya belum diselesaikan ya dengan baik. Jadi ya harus diselesaikan berdua dengan teman ini sehingga semuanya plong ya. Tidak ada lagi yang membuat kita kesal saat dia ada, dia ada, nggak mau aku pergi ya. Seperti itu nantinya kita nggak mau lagi ke persekutuan karena ada dia itu, kayaknya nggak mau. Cari tempat yang lain saat dia ada, saat orang itu tidak ada. Terus seperti itu harus yang cepat-cepat diselesaikan, jangan sampai membekas dan akhirnya kita sulit untuk memaafkan. Kalau bisa dia juga mengingat sifat-sifat atau kejadian-kejadian yang positif lah dari dia, supaya bisa mengurangi rasa gengsi dia buat minta maaf duluan mungkin gitu. Atau karena dia bilang kan di sini mengampuni dengan ikhlas ya. Jadi kalau misalnya dia masih kayak belum ikhlas atau belum lepas, coba deh berpikir kebaikannya dia, apa sih kebaikan yang pernah dia buat, kalau memang ada loh ya. Tapi pasti ada lah setiap orang, apalagi namanya teman, pasti ada sesuatu yang pernah dia perbuat baik dan juga positif buat kita. Jadi siapa tahu itu bisa meringankan rasa kesal dia kalau dia mengingat kebaikan teman dia ini. Kalau dia ingat kesalahan yang dulu itu terus yang dia bakal pikirkan, ya nggak bakal selesai. Iya, tentunya yang sangat tersiksa juga kita. Iya. Bukan orang yang kita Jadi itu Dia malah santai jalan seperti apa hati kita, dia nggak tahu. Iya. Yang sangat tersiksa itu kita sendiri. Iya. Jadi kalau kita tidak mengampuni ya memang menyiksa diri sendiri, bukan orang yang kita benci. Jadi kita cepat tua. Iya.
itu masalah, salah satu contoh masalah yang ada di dalam apa ya, pergaulan di gereja ya. Kadang-kadang kan misalkan memperebutkan suatu wanita, ternyata si A diterima, si B akhirnya tidak diterima, si B akhirnya ngambek sama si A, akhirnya mereka bermusuhan. Nah, jadi timbullah kepahitan tersebut itu. Nah, kepahitan ini kalau tidak diselesaikan seperti kata Noni tadi, gak akan selesai kan. Kalau memang gak diselesaikan secara baik, secara tatap mata, kalau memang tidak dengan cara tersebut, gak akan selesai sampai Tuhan Yesus datang, gak akan selesai. Terbuka sama teman Iya. saya, kesalahan sama kamu bagian kamu seperti nari, itu sudah Saling terbuka dan jujur. iya, terbuka jujur dengan apa yang kita rasakan kepada teman kita. Mas, betul. Semoga kuat ya. Ya. Soalnya kalau kepahitan itu dia tuh kayak akar gitu yang gak kelihatan. Kadang-kadang kalau kita siram sendiri itu akan dia tumbuh lagi, Kalau kita siram lagi dia tumbuh lagi, lebih lebat lagi. Seperti itu kepahitan. Dia nggak kelihatan, tapi begitu kita siram dia akan tumbuh lagi. Kita akan teringat-ingat lagi, oh ini kan yang rebut pacar saya, atau yang misalkan suka sama seseorang, dia kan yang rebut gebetan saya, gitu. Itu yang harus kita mulai tanamkan kepada diri kita, bahwa kita harus menyelesaikan hal tersebut dengan orang tersebut, apapun masalahnya ya, apapun masalahnya. Nah, terus yang kedua, pelayanan yang sesungguhnya yang layak di mata Tuhan seperti apa menurut kakak-kakak semua? Contoh kecil, saya terlibat sebagai WL atau singer atau main musik, tapi kalau latihan ada yang tidak lengkap. Nah, apakah itu mengurangi rasa penghargaan waktu kita untuk melayani dia, Tuhan, untuk melayani Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang kedua dari orang ini ya. Makasih Kak, selamat malam. Nah, coba Eta, bagaimana pelayanan yang sesungguhnya di mata Tuhan seperti apa sih menurut kakak? Menurut Eta? Menarik pertanyaannya, karena dari kan cinta terus nih ini tentang pelayanan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jelas perlu kita ketahui dulu, pelayanan yang sesungguhnya di mata Tuhan itu adalah pelayanan yang memang tulus dari hati kita gitu loh ya. Dan kita sudah tahu banyak orang yang mengatakan pelayanan itu tidak hanya di depan mimbar aja. Kita di tempat kerja, kita di tempat kuliah, di rumah pun itu juga menjadi suatu pelayanan gitu loh. Jadi karena di sini konteksnya dia menanyakan dalam gereja ya, karena sebagai WL atau sebagai singer atau sebagai pemain musik, dan ketika latihan ada yang tidak datang lengkap, itu juga memang pernah saya alami, mungkin kita semua pernah alami ya, tapi kan di sini kita bisa konfirmasi dulu gitu loh, yang bersangkutan ini nggak hadir, apa karena sakitkah pada saat itu, atau memang ada sesuatu yang memang betul-betul tidak bisa dia tinggalkan, atau dia sengaja nggak datang karena contoh, mohon maaf, biasanya ada teman-teman yang menganggap aku kan cuman singer gitu loh ya, aku cuma singer, kan aku bisa ngikutin orang cuma nyanyi aja ya. Nah sebenarnya itu salah besar gitu loh ya, sangat salah besar. Jangan sampai bukan jabatan sih, maksudnya kayak posisi WL, singer dan pemain musik ini dibuat ada tingkatan seperti itu. Jadi WL paling tinggi, terus yang kedua pemain musik, ketiga singer, terus baru keempat tamborin. Itu sangat salah. Jadi semua yang terlibat dalam pelayanan itu semuanya menjadi yang utama gitu loh. Karena Tuhan itu nggak mencari penyanyi gitu loh. Tuhan tidak mencari seorang penyanyi, tapi Tuhan mencari penyembah. Jadi Tuhan mau ngeliat kamu ditentukan jadi WL atau singer aja sudah ogah-ogahan karena mungkin dia merasa hebat atau sudah tahu lagunya sehingga dia tidak mau datang untuk latihan. Itu sangat salah. Jadi yang sesungguhnya itu adalah kerinduan mereka. Bahkan sebelum seksi ibadah misalnya ngasih tahu ayo latihan nih kamu hari ini, dia sudah datang on time di gereja seperti untuk latihan. Jadi coba ubah mindset atau pemikiran teman-teman semua. Jangan karena hanya saya ditunjuk sebagai ini jadinya menyepelekan, dan itu sangat nggak baik kalau menurut saya, karena semua posisi apapun itu adalah pelayanan yang bisa kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun banyak orang yang memikirkan saya sudah tahu itu semua, saya sudah tahu
cara main musik kayak ini, saya sudah tahu lagunya, tapi nggak bisa seperti itu. Karena di situ yang menentukan kualitas diri kalian gitu loh. Kalian sama pelayanan aja bisa nyantai begitu, apalagi dengan kehidupan kalian di luar. Ini untuk kita memberikan yang terbaik loh buat Tuhan, bukan memberikan yang terbaik hanya untuk dosen kalian. Kalian ngadapin dosen aja bukan main persiapannya, bahkan sampai ada yang rela nggak tidur berapa hari untuk menunjukkan presentasi yang terbaik. Apalagi ini untuk Tuhan kita yang sangat luar biasa seperti itu. Ya, coba dari Kanoni gimana? Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini yang memang luar biasa dari kita sebagai anak-anak muda yang memang sudah terjun dalam pelayanan. Tentu pelayanan seperti apa yang Tuhan inginkan dalam dari kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Satu hal yang harus kita ketahui bersama adalah melayanilah dengan hati, tentunya walaupun kita dianggap ataupun tidak dianggap, ya seperti itu, tentunya tidak akan mengurangi motivasi kita yang benar itu untuk melayani Tuhan, ataupun tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk tetap melayani Tuhan. Dan juga ya memang pelayanan tidak diukur dilihat dari besar kecilnya, semuanya sama di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah seperti apa sikap hati kita saat melayani Dia, dan seperti apa kita memprioritaskan pelayanan ini di atas segala-galanya saat kita terjun dalam pelayanan. Tentu itu yang Tuhan mau, dan juga motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Itu dimana kita mau melayani Tuhan. Percaya deh, saat kita memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan untuk ya semata-mata untuk melayani Tuhan, pasti datang latihan on time, dan nggak mau tidak datang latihan ya seperti itu. Nggak mau kalau kita tidak datang latihan. Dan tentu juga pokoknya ya segala sesuatunya kita persiapkan dengan baik seperti tadi, karena memang kita melayani Raja yang mulia, Raja di atas segala raja. Sama orang, sama sesama kita saja kita bisa, seperti tadi disampaikan oleh Enda, sama dosen kita saja kita bisa memberikan yang terbaik. Kenapa? Sama Tuhan yang mempunyai segalanya ini kita memberikannya nggak maksimal gitu, seperti itu. Jadinya ya memang melayanilah dengan hati, melayani dengan motivasi yang murni, sehingga dari situ saya tidak pergi latihan dan lain sebagainya, dan juga kita akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan semaksimal mungkin. Gitu. Ya, jadi kalau ada yang misalkan disuruh latihan tapi nggak datang, apakah itu mengurangi rasa penghargaan waktu kita? Jawabannya adalah pasti ya. Iya. Jadi karena dia tidak menghormati Tuhan yang mempunyai segalanya. Karena untuk manusia kita bisa menghormati dengan segala macam persiapan kita, tapi jika untuk Tuhan kok kita malah jadi asal-asalan, itu kan salah. Padahal itu punya Tuhan. Iya, padahal itu Kita layani itu bukan. Kecuali dia memang sakit gitu ya, dan catatan kecuali dia sakit atau memang ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, mungkin berhubungan dengan orang tua, itu masih bisa dimaklumin. Tapi kalau yang ini yang sengaja nggak mau datang, nah itu salah aja. Hubungan dari awal, dari nol, dan mereka tulus mengasihi pasangan satu dengan yang lain, mereka pasti bisa merasakan